Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips 4 makanan dan manfaat pengganti nasi putih yang lebih sehat saat sedang diet. Yuk kita cari tahu tips 4 makanan dan manfaat pengganti nasi putih yang lebih sehat saat sedang diet. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah, biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Jika sedang menjalani diet, ahli gizi biasanya akan merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan pengganti nasi. Nasi mengandung karbohidrat tinggi yang kurang baik untuk mereka yang sedang berusaha memangkasi asupan karbohidratnya. Sayangnya, nasi termasuk makanan yang mengenyangkan sehingga terkadang agak sulit untuk meninggalkan nasi. Sebenarnya, ada makanan diet pengganti nasi yang sama-sama mengenyangkan, misalnya kentang, ubi, quinoa, dan oatmeal. Makanan pengganti nasi yang bikin kenyang dan menyehatkan. Faktanya, konsumsi terlalu banyak nasi putih dapat meningkatkan risiko diabetes. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti karbohidratnya akan diubah menjadi gula darah lebih cepat daripada jenis makanan lainnya. Berikut ini adalah rekomendasi makanan diet pengganti nasi yang sama-sama mengenyangkan. 1. Quinoa. Quinoa adalah biji-bijian yang berasal dari tanaman bernama Latin Chenopodium quinoa. Tanaman ini sudah ada sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu di dataran Andean Peru, Ekuador, Bolivia, dan Kolombia. Ada banyak jenis quinoa termasuk quinoa putih, merah, ungu, coklat, dan hitam. Quinoa yang beredar di Indonesia biasanya yang jenis putih dan merah. Biji berwarna gelap memiliki rasa yang lebih kuat dibandingkan varian berwarna terang. Dikenal sebagai biji kaya serat, quinoa sebenarnya menyimpan banyak zat gizi lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Quinoa mengandung kadar serat yang tinggi dan indeks glikemik yang rendah. Kombinasi ini membuat quinoa memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus baik untuk makanan diet. Quinoa juga kaya protein, di mana quinoa mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh. Melihat tingginya kandungan gizi quinoa dan potensinya dalam menjaga keamanan pangan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menjadikan tahun 2013 sebagai Tahun Internasional Quinoa. Tidak mengherankan, mengingat konsumsi quinoa dapat memberikan khasiat sebagai berikut. 2. Kentang. Kentang adalah salah satu sumber karbohidrat yang cukup digemari sebagai pengganti nasi. Jenis umbi-umbian ini mudah diolah menjadi menu pembuka, utama, maupun penutup yang tentu saja lezat. Tak hanya lezat, Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat dari makan kentang. Kentang sering disebut-sebut sebagai menu diet andalan. Sebab memang kentang rendah kalori dan karbohidrat, namun cukup mengenyangkan. Selain itu, kentang direkomendasikan sebagai makanan diet pengganti nasi karena memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, menurunkan kolesterol, dan menyeimbangkan gula darah. Kandungan nutrisi dalam kentang. Jenis tanaman umbi-umbian ini memiliki nama latin Solanum tuberosum. Tanaman kentang awalnya berasal dari kawasan Amerika Selatan, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia. Kentang menjadi salah satu sumber karbohidrat yang umumnya dijadikan pengganti nasi, selain dari singkong, ubi jalar, maupun jagung. Selain dari kandungan karbohidrat tentunya, kentang juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral penting bagi kesehatan tubuh. Di Indonesia, kentang umumnya tumbuh di kawasan dataran tinggi dengan iklim yang sejuk. Dari berbagai kandungan gizi yang dimiliki oleh umbi-umbian yang satu ini, berikut adalah berbagai manfaat kesehatan dari kentang yang bisa Anda rasakan. Menurunkan risiko penyakit kronis. Kentang sangat kaya akan senyawa flavonoid, karotenoid, dan asam fenolik. Berbagai senyawa ini berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh yang akan mencegah radikal bebas yang muncul dan bisa merusak sel tubuh Anda. Radikal bebas adalah satu faktor pemicu berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, hingga kanker.
Penelitian dalam jurnal Nutrition and Cancer pada tahun 2011 menunjukkan bahwa antioksidan dalam kentang dapat menekan pertumbuhan kanker hati dan usus besar. Membantu mengendalikan kadar gula darah. Manfaat kentang lainnya adalah membantu mengendalikan kadar gula darah. Sumber karbohidrat yang satu ini cukup aman bagi penderita diabetes. Kentang banyak mengandung pati resisten yang tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tubuh. Penelitian menyatakan bahwa pati resisten dapat mengoptimalkan kerja insulin, yakni hormon pengendali gula darah. Sebuah penelitian dalam jurnal Medicine pada tahun 2015 juga menunjukkan bahwa setelah mengonsumsi makanan dengan pati resisten, gula darah menjadi lebih stabil pada penderita diabetes tipe 2. Menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan pati resisten dalam kentang ternyata juga bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan. Jadi saat masuk ke dalam usus, pati resisten ini akan dimakan oleh bakteri baik. Bakteri baik tersebut akan mengubah pati menjadi asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai pendek ini yang punya segudang manfaat, seperti mengurangi risiko peradangan di usus besar, memperkuat pertahanan usus besar, dan membantu pemulihan penderita infeksi usus, penyakit Crohn atau divertikulitis. 3. Ubi jalar. Ubi jalar adalah makanan diet pengganti nasi yang juga direkomendasikan. Ubi jalar mengandung vitamin C dan vitamin A yang baik untuk imun tubuh. Merebus ubi jalar dapat dilakukan dengan atau tanpa kulitnya, seperti halnya ketika hendak mengolah kentang. Mengukus ataupun memanggang adalah alternatif pilihan cara lain untuk mengolah ubi jalar. Manfaat ubi jalar bagi kesehatan tak hanya terbatas pada membantu membuat perut kenyang. Ubi jalar ternyata memiliki kandungan nutrisi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi Anda sehari-hari. Tak hanya itu, ubi jalar juga memiliki gula alami yang lebih banyak dari kentang, tetapi dengan jumlah kalori yang lebih sedikit. Ubi jalar merupakan salah satu makanan kesukaan masyarakat Indonesia. Pasalnya, selain rasanya yang manis, ubi jalar termasuk makanan yang mudah cara pengolahannya. 4. Nasi brokoli. Walaupun banyak orang merasa belum lengkap makan kalau tanpa nasi putih, semakin kesini semakin banyak juga yang mencari alternatif pengganti nasi putih dengan alasan kesehatan. Selain varian beras seperti nasi merah, nasi coklat, dan nasi hitam dan biji-bijian seperti quinoa, yang belakangan populer adalah sayur sebagai pengganti nasi, khususnya kembang kol dan brokoli. Kali ini Cosmo akan bicara tentang brokoli rice sebagai pengganti nasi. Brokoli di sini bukanlah nasi yang digabungkan dengan brokoli, tapi sayur brokoli yang sudah dipotong kecil-kecil hingga menyerupai bulir-bulir nasi. Brokoli dianggap sebagai alternatif pengganti biji-bijian dan gluten yang baik. Karena kaya akan serat, rendah karbohidrat, mengandung banyak protein dan zat besi, serta berbagai nutrisi lain yang meliputi vitamin C, E, K, asam folat, kalsium, potasium, serta omega-3, 6. Cara menyiapkannya pun mudah. Intinya adalah memotong brokoli dengan pisau, food processor, atau blender hingga menjadi seukuran bulir nasi lalu diolah sesuai selera baik sebagai side dish atau menu utama. Brokoli juga bisa digunakan sebagai makanan diet pengganti nasi. Selain sebagai sayur, mencacahnya menjadi potongan kecil, juga bisa memberikan sensasi seolah makan nasi pada sayur brokoli. Jangan lupa menambahkan bumbu seperti lada hitam ataupun perasan lemon untuk memberikan sensasi yang lebih lezat di lidah. Manfaat mengurangi makan nasi. Banyak ahli gizi percaya bahwa mengonsumsi nasi putih dapat memberikan berbagai efek negatif pada kesehatan tubuh. Membatasi konsumsi nasi putih dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, yaitu 1. Mengurangi risiko alergi. Mengurangi konsumsi nasi putih otomatis akan mengurangi risiko alergi yang biasanya muncul dengan gejala antara lain gatal, bersin, dan sesak napas. 2. Mengurangi risiko obesitas. Nasi putih umumnya dikaitkan dengan obesitas. Meski bisa menjadi sumber energi, makan nasi putih tanpa olahraga bisa menambah berat badan. 3. Mengurangi sembelit.
Konsumsi nasi putih dapat menyebabkan sembelit karena mengandung lebih sedikit serat. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi putih dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi secara teratur. 4. Menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Mengurangi konsumsi nasi putih akan membantu menjaga kadar gula darah tetap pada jalurnya karena indeks glikemik yang tinggi pada nasi putih dapat meningkatkan kadar gula. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.